Halo semuanya, kembali lagi ke video pembelajaran kelompok kita. Jadi kemarin kan kita udah belajar ya mengenai apa itu komunikasi verbal dan apa itu paralanguage atau parabahasa. Nah, hari ini kita bakal ngebahas elemen-elemen apa aja sih yang ada di paralanguage. Jadi, parabahasa atau paralanguage itu punya 12 elemen. Yang pertama ada intonasi dan pitch, volume, nada, artikulasi, kecepatan bicara, pola tekanan, kualitas vokal, ritme, hambatan atau gangguan, jeda, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah. Nah, kita bakal bahas satu persatu ya. Yang pertama itu adalah intonasi dan pitch. Jadi intonasi itu adalah tinggi atau rendahnya suatu suara. Sedangkan kalau intonasi itu adalah pola naik turunnya pitch dalam satu kalimat. Nah, keduanya ini bekerja sama untuk memberikan sebuah makna tambahan pada ucapan. Kalau pitch, dia bisa dipakai untuk menunjukkan emosi. Sementara kalau intonasi, dia bisa menunjukkan apakah kalimat itu pertanyaan, pernyataan, atau penekanan tertentu. Nah, kita langsung masuk ke contohnya aja yuk. Misalnya nih, you will attend the meeting today. Nah, kalau intonasinya turun dan pitch-nya stabil, itu kan terdengar seperti informasi. Jadi, saya menginformasikan kamu akan datang ke meeting hari ini. Sementara kalau misalnya intonasinya naik dan pitch-nya lebih tinggi di akhir, you will attend the meeting today. Nah, itu kan terlihat berbeda ya. Kalau yang kedua, itu terdengar seperti pertanyaan. Kita menanyakan ke seseorang, apakah kamu akan datang ke meeting hari ini? Yang kedua, itu adalah volume suara. Jadi, volume suara itu mengacu ke seberapa keras atau lembutnya suatu suara seseorang. Nah, kalau suara keras itu biasa digunakan untuk menarik perhatian, menekankan perintah, atau ingin menunjukkan otoritas. Sebaliknya, kalau misalnya suaranya lembut, itu bisa jadi melambangkan kedekatan, kerahasiaan, atau memang sifatnya lembut. Misalnya nih ya, yang sering kita jumpai kalau di dalam sebuah kelas sedang berisik, nah pasti seorang guru akan meninggikan suaranya untuk menenangkan kelas yang berisik dan meminta para siswanya untuk memperhatikan beliau. Sementara beliau pasti akan merendahkan suaranya saat memberikan instruksi kepada siswanya secara pribadi. Kita langsung masuk contohnya. Please pay attention. This part is extremely important. Nah, selanjutnya itu adalah nada. Jadi, nada adalah sifat emosional dari sebuah suara. Nah, seseorang dia bisa mengatakan kalimat yang sama, tapi dengan nada yang berbeda. Maka, akan menghasilkan makna yang berbeda pula. Jadi, nada ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkapkan perasaan yang tidak bisa diucapkan di balik kata-kata. Kalau dia menggunakan nada yang ramah, seperti friendly and supportive tone, we will need to revise the financial report before submitting it to the board. But don't worry, I will help you with the adjustment. Nah, kalau ini kalimatnya kan dia seperti instruksi ya, tapi dibalut dengan dukungan sehingga dia tidak akan merasa terhakimi. Tapi kalau misalnya nadanya tegas dan autoritas ya, we will need to revise the financial report before submitting it to the board. Make sure it's corrected by tomorrow morning. Nah, kalau ini kan lebih menunjukkan otoritas ya, dan memberikan tekanan pada kewajiban, terutama di kata make sure it's corrected by tomorrow morning. Selanjutnya ada artikulasi. Jadi artikulasi itu merujuk kepada seberapa jelas sih kata-kata yang akan diucapkan. Nah, kalau artikulasi yang baik itu membuat pesan lebih mudah dipahami oleh seseorang. Sementara kalau misalnya artikulasi yang buruk, misalnya seperti berbicaranya yang terlalu cepat, bergumam, atau tidak jelas, itu akan menimbulkan kebingungan orang-orang yang mendengarnya. Misalnya pembicara publik yang dapat mengartikulasikan kata-katanya dengan baik, itu umumnya akan dipandang sebagai sosok yang profesional dan dapat dipercaya. Nah, jadi kalian kalau misalnya ingin dipandang sebagai orang yang profesional dan dapat dipercaya, perbaiki artikulasinya. Selanjutnya ada kecepatan bicara. Jadi kecepatan bicara itu sangat mempengaruhi bagaimana pesan akan diterima. Kalau misalnya seseorang berbicara dengan cepat, itu dapat menyampaikan semangat, antusiasme, atau kegelisahan. Sementara kalau misalnya dia berbicaranya itu terlalu lambat, dia bisa jadi menyampaikan kehati-hatian, kebosanan, atau keseriusan. Misalnya seorang pembicara motivasi itu cenderung akan berbicara dengan lebih cepat untuk memotivasi audiens. Sementara seorang guru mungkin dia akan berbicara lebih lambat ketika akan membahas topik yang kompleks. Nah, sebagai contohnya, our solution improves efficiency, cuts codes, and save times.
Please note. Clause 3 clearly explain your obligations. Selanjutnya itu adalah pola tekanan. Jadi pola tekanan itu adalah penekanan yang diberikan pada kata atau suku kata tertentu dalam sebuah kalimat. Nah, jadi dengan menekankan kata tertentu, pembicara itu bisa mengubah makna pesan, meskipun kata-katanya tetap sama. Nah, aku langsung kasih contohnya aja ya. I didn't approve the budget. Nah, karena ini menekankan di kata budget, berarti yang saya tolak itu adalah uangnya. Sementara kalimat kedua nih, I didn't approve the budget. Karena saya menekankan di kata approve, jadi itu artinya adalah belum ada persetujuan resmi terkait budget yang akan direncanakan. Padahal kalimatnya sama ya, tapi kok bisa sih maknanya berbeda. Selanjutnya itu adalah kualitas suara. Jadi kualitas suara adalah karakteristik khas dari suara seseorang, seperti kejernihan, serak, kedalaman, getaran, atau kelembutan. Nah, karakteristik ini dia tidak hanya membedakan suara seseorang dari orang lain, tapi juga mempengaruhi bagaimana pendengar akan menilainya. Misalnya kalau suara serak itu kan biasa dianggapnya menarik ya teman-teman. Sementara kalau suaranya bergetar itu dapat menunjukkan kegugupan atau kurang percaya diri. I believe my experience will add value to your company. I think maybe I can contribute. Lalu ada ritme. Ritme itu berkaitan dengan cara seseorang bicara, termasuk kecepatan, jeda, dan pola vokal. Nah, pola bicara yang teratur menyampaikan rasa percaya diri dan kesiapan. Sementara kalau misalnya pola bicaranya itu tidak teratur, seperti sering berhenti mendadak atau melompat, ya, menunjukkan adanya keraguan atau kecemasan. Misalnya nih ya teman-teman, aku langsung kasih contohnya supaya kita lebih gampang analisisnya ya. Kalau dia punya good rhythm atau ritme, first, we will analyze the market. Second, we'll launch a pilot. Finally, we will expand nationwide. Nah, kalau dia punya bad rhythm, so maybe we start later, ya, kan jadi terlihat kurang jelas dan kita tidak mengerti apa sih yang dibicarakan karena pola vokalnya itu adalah naik turun. Tidak tahu arahnya mau kemana, dia ingin berbicara dengan perasaannya seperti apa. Lalu ada gangguan atau hambatan. Jadi gangguan itu adalah suara-suara yang mengganggu yang muncul saat seseorang bicara. Contohnya seperti ataupun batuk, bersin, atau bisa jadi dia pengulangan kata yang tidak disadari. Nah, gangguan ini tuh sering banget muncul ketika kita nih ya lagi berdiri di depan banyak orang, atau ketika kita menjadi pembicara lalu kita gugup dan tidak siap atau kesulitan menemukan kata yang tepat. Nah, kalau udah terlalu banyak gangguan, itu dapat mengurangi kredibilitas seseorang pembicara. Contohnya, our app reached 10,000 user in 3 months. Our app has like 10,000 maybe 10,000 maybe 10,000 users. Nah, itu contohnya tadi. Jadi kita kan jadi kurang mengerti ya apa sih yang dia katakan. Selanjutnya, yang ke-10 itu adalah jeda. Jadi, jeda itu adalah momen singkat diam dalam sebuah dialog. Nah, jeda dia bisa meningkatkan makna atau memberikan kesempatan bagi pendengar untuk mencerna informasi atau menekankan poin-poin penting. Misalnya nih ya, seorang pembicara dia akan berhenti sejenak sebelum menyampaikan inti pidato yang akan lebih mampu menarik perhatian audiens. Remember, success doesn't come overnight. It requires patience, commitment, and teamwork. And together, I believe we can achieve it. Nah, itu dia contohnya tadi. Jadi, jeda itu bukan hanya diam, tetapi dia berfungsi memberikan ruang kepada pendengar untuk mencerna sebuah pesan, sekaligus untuk menekankan bagian penting. Jadi seseorang itu yang mendengar ketika kita menggunakan jeda, dia bisa lebih memperhatikan atau lebih fokus kepada kita karena kita sedang ingin membicarakan suatu hal yang penting. Selanjutnya itu adalah bahasa tubuh.
Jadi bahasa tubuh itu mencakup gerakan tangan, postur tubuh, dan posisi fisik yang menyertai ucapan. Nah, kalau bahasa tubuh yang ekspresif, misalnya berdiri tegak lalu menghadap audiens, itu menunjukkan kepercayaan diri. Sebaliknya, kalau misalnya bahasa tubuhnya itu kaku, misalnya seperti menyilangkan tangan, atau dia menunduk, itu bisa jadi dapat menyampaikan rasa canggung atau permusuhan. We are open to collaboration and flexible with friends. You will think about it. Kan jadi terlihat canggungnya teman-teman. Udah canggung terus memperlihatkan seperti bermusuhan, kita jadi segan dong yang melihatnya. Aduh, kita lanjutin pembicaraan bisnis ini atau enggak ya? Nah, selanjutnya itu adalah ekspresi wajah. Jadi ekspresi wajah lebih mengacu kepada perubahan pada area wajah yang mengungkapkan perasaan. Contohnya itu seperti senyum. Nah, senyum itu melambangkan kehangatan dan kebaikan. Sementara kalau misalnya alisnya berkerut, itu bisa jadi dia menunjukkan kebingungan atau kemarahan. Contohnya, ekspresi wajah yang positif dengan smiling. We truly value the partnership. Kalau yang negatif, we will consider it. Nah, itu dia penjelasan terkait elemen-elemen penting dalam paralanguage. Semoga kalian yang mendengar bisa lebih mengerti dan jangan lupa untuk dipraktekin. Segitu aja video kita hari ini. Sampai jumpa di next video. Dadah!